Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Ramadan Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa E1A 200014 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang teori individual difference atau teori perbedaan individu. Pertama-tama, apa sih teori individual difference dan definisinya? Nama teori diperkenalkan oleh Melvin D. DeFleur. Ini lengkapnya adalah Individual Difference Theory of Mass Communication Effect. Teori individual difference yang merupakan pengembangan dari model SOR khalayak dalam menerima pesan dianggap bersifat pasif. Namun DeFleur kemudian melakukan modifikasi terhadap model tersebut dengan teori yang disebut perbedaan individu. DeFleur dalam Onong Ujana Effendi menjelaskan bahwa setiap khalayak akan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap pesan-pesan media jika berkaitan dengan kepentingannya. Tanggapannya terhadap pesan-pesan tersebut diubah oleh tatanan psikologisnya. Jadi, efek media massa pada khalayak massa itu tidak seragam, melainkan beragam. Hal ini disebabkan secara individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaannya. Anggapan dasar dari teori ini ialah bahwa manusia amat bervariasi dalam organisasi psikologisnya secara pribadi. Teori perbedaan individual ini mengandung rangsangan-rangsangan khusus yang menimbulkan interaksi yang berbeda-beda terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Oleh karena itu, terdapat perbedaan individual pada setiap pribadi anggota khalayak itu. Maka secara alamiah terdapat diduga akan muncul efek yang bervariasi sesuai dengan perbedaan individual itu, tetapi dengan berpegang tetap pada pengaruh variabel kepribadian, yakni yang menganggap khalayak memiliki ciri-ciri kepribadian yang sama. Teori tersebut tetap akan memprediksi keseragaman tanggapan terhadap pesan tertentu. Kemudian sejarah teori perbedaan individu. Penelitian efek komunikasi massa dimulai pada tahun 1920-an dan 1930-an. Teori peluru atau teori jarum hipodermik begitu mendominasi konsep keperkasaan media massa pada saat itu. Media massa dipandang sangat perkasa, memiliki efek yang bersifat langsung dan segera pada khalayak. Konsep ini mengasumsikan khalayak bersifat pasif dan homogen. Asumsi ini sejatinya tidak didasarkan pada studi empiris, namun berdasarkan sifat manusia. Beberapa hasil penelitian efek komunikasi massa dalam sistem komunikasi massa pada periode ini tampaknya menunjukkan dukungan citra keperkasaan media massa. Seiring dengan semakin banyaknya berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, semakin jelas bahwa teori peluru atau teori jarum hipodermik tidak dapat membuktikan keperkasaan efek media massa sebagaimana yang diyakini sebelumnya, dan digantikan dengan konsep yang memandang khalayak aktif dalam memilih isi media massa. Model atau teori stimulus respon dalam komunikasi massa atau teori SR yang menekankan pada efek media massa yang bersifat langsung dan segera dalam merubah sikap, kepercayaan, dan perilaku pun mulai digantikan oleh model atau teori SOR yang lebih menekankan pada adanya berbagai faktor yang menyebabkan pengaruh selektif terhadap perilaku individu. Pengaruh selektif inilah yang menyebabkan media massa dipandang memiliki efek yang terbatas atau minimal terhadap perilaku individu.
perspektif teori peluru pun mulai digantikan dengan perspektif teori-teori pengaruh selektif. Menurut perspektif teori-teori pengaruh selektif, media memiliki pengaruh yang sangat selektif atau tidak seragam terhadap khalayak. Banyak faktor yang menyebabkan orang mendedahkan diri secara selektif terhadap media. Faktor-faktor ini meliputi organisasi personal psikologis individu seperti potensi biologis, sikap, nilai, kepercayaan, serta bidang pengalaman. Kelompok-kelompok sosial di mana individu menjadi anggota, dan hubungan-hubungan interpersonal pada proses penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi. Rahmat 2001-204. Kemudian, menurut Devler dan Rockis, terdapat 3 proses yang menggantikan asumsi kuatnya media massa di media abad 20. Proses tersebut adalah perbedaan individu, kategori sosial, dan hubungan sosial. Devler dan Rockis kemudian menyimpulkan bahwa dari banyaknya isi yang tersedia di media massa, individu dari anggota khalayak secara selektif akan memilih, menafsirkan, dan mengingat pesan media massa, khususnya jika pesan-pesan tersebut berkaitan dengan minat mereka, konsisten dengan sikap mereka, sesuai kepercayaan mereka, dan mendukung nilai-nilai yang mereka miliki. Kemudian asumsi teori. Asumsi teori ini adalah pesan-pesan yang disampaikan media massa ditangkap individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan personal individu. Efek komunikasi pada individu akan beragam walaupun individu menerima pesan yang sama. Terdapat faktor psikologis dalam menerima pesan yang disampaikan media massa. Masing-masing individu mempunyai perhatian, minat, keinginan yang berbeda yang dipengaruhi faktor-faktor psikologis yang ada pada diri individu tersebut sehingga mempengaruhi dalam menerima pesan yang disampaikan oleh media massa. Kemudian inti teori ini adalah, pada teori ini Devler mengemukakan bahwa pesan-pesan media yang berisi stimulus menghasilkan respon yang berbeda-beda dari kalangan khalayak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan atau karakteristik tiap individu, seperti usia, sikap, minat, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Perbedaan individu: 1. Fisik seperti bentuk atau struktur tubuh. 2. Psikis seperti intelektualitas, kepribadian, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. Kemudian perbedaan dalam kemampuan: 1. Potensial seperti terpendam bakat OR, melukis, IQ bahasa tinggi. 2. Nyata seperti prestasi belajar. Kemudian beberapa segi perbedaan individual yang perlu mendapat perhatian ialah perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola dalam tempo perkembangan, ciri-ciri jasmaniah, dan latar belakang lingkungan. Kesimpulan dari teori ini, teori individual difference, adalah bahwa khalayak dalam menerima rangsangan-rangsangan yang disampaikan melalui suatu media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau bersifat heterogen. Walaupun pesan atau rangsangan yang disampaikan sama, namun tanggapan serta persepsi yang terjadi akan berbeda-beda antar satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori individu
individual difference. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.